Baik, selamat pagi siswa. Selamat pagi. Ya, sekarang kita akan melakukan percobaan yang menggunakan aplikasi Vivox seperti ini. Aplikasi ini pernah kita cobakan ke kalian untuk membuat laporan percobaan sederhana yang terserah kalian pada saat itu. Nah, ini aplikasi-aplikasi sederhana yang bisa kita pakai. Nah, kemudian kita pertama kali kita akan mencoba inclination, tingkat kemiringan bidang miring yang kita, yaitu inclination, kemiringan. Klik, 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 klik. Tangan kiri saya masih belum berfungsi sebagaimana seharusnya. Inclination, ini kayak gini. Nah, nanti kalau sudah mau dijalankan, jangan lupa pencet segitiganya. Kemudian data bisa dihapus dengan tambah lambang recycle bin. Oke, kita coba ya, kita cobakan ke bidang miring punya kita sambil kemudian nanti kita eksekusi. Kita letakkan di sini, kemudian dipencet segitiganya, jangan lupa set. Nanti saya tunjukkan. Oke, sehingga hasilnya. Nah, yang bagian atas ini adalah kemiringan naik turunnya. Jadi tingkat kemiringan begininya. Gininya. Kemudian yang bawah tilt left right itu maksudnya kemiringan gini-gininya. Sehingga kamu bisa mengatur sedemikian rupa sehingga sudutnya mau kiri kanannya ataupun naik turunnya itu bisa lebih detail sampai derajatnya 1/10 detik. 1/10 derajat. Kalau yang ini peratus ya. Oke, seperti itu akan kita coba untuk melakukan percobaan menentukan koefisien gesek statis dan kinetis. Dulu pernah kita singgungkan secara teoritisnya bahwa kalau saya andaikan ada benda di bidang miring, dengan sudutnya tertentu di sini theta, bisa dilihat kan? Bisa dilihat nggak? Terlalu kecil. Kalau terlalu kecil saya masukkan lagi. Like that. Oke, seperti itu. Kemudian ada benda di bidang miring seperti ini. Kita tahu ada gaya-gaya yang bekerja di sana adalah mulai dari adanya gaya berat yang berada dari birunya habis. Nanti saya carikan. Oke. Gaya berat W, jangan lupa arahnya vertikal ke bawah. Jadi kalau bisa punya kamu ya tegak lurus garis buku. Kemudian masih kelihatan kan? Spidolnya jelek ya. Nah, saya ambilkan lagi saya. Kemudian ada lagi gaya gesek ke arah gaya gesek. Oke, ke sana ini gaya gesek statis atau kinetis? Betul sekali. Kalau bergerak dia kinetis, kalau diam dia statis. Nah, kalau saya andaikan W-nya, maaf ini W-nya masih tidak tegak lurus atau sejajar ini, berarti harus diuraikan dulu ke arah sejajar ataupun tegak lurus. Oke, seperti ini sehingga kita peroleh ini adalah W yang sejajar tidak, kemudian yang ini W yang tegak lurus tidak, W tegak lurus tidak.
Jika diketahui sudutnya theta di situ, maka yang sama dengan theta yang di sini adalah yang pahamkah? Itu dulu pernah kita simpulkan. Ini pernah. Nah, kalau misalnya kita geser sudutnya theta-nya diperkecil, ini sudutnya ini semakin kecil, maka yang di sini juga akan semakin kecil. Jadi sudut yang di sini akan semakin kecil, ikut sama dengan yang theta. Theta yang sana sama dengan theta yang di sini. Sehingga kita peroleh ya, karena W tegak lurus yang di situ, ini juga W tegak lurus. Di sini W, maka bisa kamu cari sinus theta. Sinus theta sama dengan C demir. C demir W sejajar per W, atau W sejajar sama dengan W kalikan sinus theta. Pernah diajarin belum? Sudah lupa? Kamu cari lagi cosinus theta. Cosinus theta sama dengan cosamir. W tegak lurus per W. Atau diperoleh W tegak lurus sama dengan W kalikan cosinus theta. Jadi nggak ada yang perlu dihafalkan. Nah, sekarang jika benda dalam posisi diam, kebetulan pada saat itu dia sedang mulai mau bergerak, gitu, maka diperoleh saat benda mulai bergerak dari ini kinetis atau statis, sedang mau bergerak berarti pada saat itu statisnya hampir sama dengan kinetik W sejajarnya, atau sigma F kalau sama pada saat itu berarti sama dengan 0 yang sejajar. Otomatis diperoleh yang F-nya sama dengan yang merah semua, berarti yang F gesek statis sama dengan W sejajar. Selama ini kita tahu bahwa besarnya F gesek statis sama dengan mu statis kali gaya normal. Gaya normalnya adalah arahnya ke arah tegak lurus bidang. Ini gaya normal. Otomatis gaya normal akan sama dengan W tegak lurus. Mu statis kali W tegak lurus. W tegak lurus sama dengan W cos. Berarti bisa tuliskan W cosinus theta. Ini masih kita lanjutkan lagi. W sejajar. W sejajarnya ini W sinus. Kita masukkan lagi ke sini W sinus theta. Oh, ternyata sama-sama ada W-nya. W-nya kita coret sehingga diperoleh mu statis sama dengan tangan jangan berburu. Sinus theta per cosinus theta sama dengan tangan theta. Nah, tapi theta pada saat ini adalah saat khusus, yaitu saat sedang mau mulai meluncur. Makanya kita sebut sebagai theta S, theta yang khusus saat sama dengan statis, tidak theta sembarang. Maksudnya bagaimana? Contoh. Saya kembalikan lagi sini. Oke, prakteknya sih gampang. Ini misalnya ada perapos, saya letakkan di sini. Kemudian, ini masih meluncur. Kita cari sedemikian rupa sehingga dia sudutnya kita miring-miringkan sedemikian rupa sehingga dia pas mau meluncur. Dia geser lagi sedikit. Wah, di sini berarti sudut ini. Nah, sudut ini saat dia meluncur tidak meluncur, kemudian kamu itu ukur sudutnya kayak tadi pakai Vivox tadi. Oke, kita coba hajar. Kita coba hajar. Tadi sudutnya sekian. Kemudian eksekusi. Oh, ternyata diperoleh ini dia hasilnya. Masih ada koreksinya. Di sini tadi meletakkannya masih miring-miring gini. Enggak apa-apa. Yang tilt left right-nya tidak usah kamu perhatikan karena hanya masalah gini-gininya.
tetapi miringnya naik turunnya yang ini sudah diukur di bagian ketemunya 24,3. Nah dari situ kamu bisa langsung dapat, oh kalau gitu koefisien gesek statisnya adalah tinggal ditangankan. Caranya kamu pakai kalkulator, kemudian yang saintifiknya jangan lupa, terus yang masih ada angka apa nih, angka hitungan utang. Kemudian sinus tadi ketemunya berapa? 24,32. Kamu masukkan ke hitungan 24,32. Oke. Here it is. Ketemunya 0,4. Satuannya apa satuannya? Satuannya tanpa satuan. Ya, tidak ada satuannya, seperti itu. Ada yang kesulitan, guys? Gak ada kan? Oke, langsung kita peroleh. Oh, ternyata hasilnya koefisien gesek. Ya. Aduh, berarti koneksi kamu tuh yang bermasalah. Oke, ini kan saya rekam, nanti saya upload di YouTube. Yang masih bermasalah. Oke, lanjut. Ini adalah cara mencari koefisien gesek statisnya di prakteknya. Kemudian selanjutnya bagaimana? Kalau saya andaikan sekarang sudutnya saya perbesar. Nanti di sini 4,3, sekarang saya perbesar sudutnya. Terserah kamu. Toh sekarang kita punya alat ukur yang bagus sehingga sudut berapapun kita bisa ukur. Jangan lupa begitu kamu letakkan posisinya seperti ini, sudutnya kemudian kamu ukur. Kita ukur lagi kayak tadi. Clear data. Jangan lupa ukur di clear data dulu. Kemudian diukur sudut kemiringannya. Nah, ini pasti sudah mau meluncur karena sudah ekstrim sudutnya. Kemudian oke, sudutnya sekarang adalah 34, sekian sudutnya. Ini bisa dilihat sudutnya seperti itu. Kemudian yang harus kamu lakukan berikutnya adalah menentukan panjang lintasan yang bisa ditempuh oleh benda. Nah, saya andaikan di sini sudah saya kasih posisi tertentu. Oh, panjangnya misalnya dari sini sampai dari ujung sampai bawah 1 meter supaya mudah. Ujungnya sana nggak kelihatan ya? Nah, seperti ini. Nah, karena kita tadi pakai yang ini, terus kita pakai stopwatch-nya, pakai sound stopwatch, acoustic stopwatch. Mana? Sebentar, kita cari dulu. Acoustic stopwatch, ini dia. Acoustic stopwatch. Tik. Mudah-mudahan tidak terganggu dengan kebisingannya. Jangan lupa di reset dulu. Terus caranya, benda dilepaskan di sini. Untuk mulainya kamu ketok, kemudian nanti finishnya otomatis dia akan menabrak benda itu sendiri. 1, 2. Aduh, lupa belum dinyalakan segitiganya. Oh my god. Bentar. Ini oke. As you see on my handphone. Nah, caranya kayak tadi. Otomatis kita dapat waktunya.
Seperti ini. 0,14 sekon. Kita coba lagi. Kita ulang lagi percobaannya. Oke. Kita letakkan dari atas. Segitiganya jangan lupa. Ini kebisingannya mengganggu nih. Oke, it's done. Nah, seperti itu. Nah, dari sini kamu dapat waktu sekarang kok 0,7. Keren kan? Tadi ini dihapus saja dulu semuanya. Jadi dari sini kamu bisa mengulang terus. Tapi saya ngomong ternyata juga di situ akan ke detek ya. Oh my god. Karena ini pakai akustik ya kan. Begitu kita ngobrol, dia dengerin sesuatu akan nongol sendiri. Oke, kita bisa ulang berkali-kali. Tapi kamu harus hati-hati di sini. Karena siapa tahu kamu ada kebisingan yang mengganggu, maka bisa merusak segalanya. Kita ulang satu kali lagi. Jangan lupa jaraknya kamu harus tentukan dulu. Kemudian klik segitiga, pas. Dapat lagi. Kenapa yang tadi 1, kok sekarang 0,7? Karena tadi sampai di bawah dan ujungnya lebih jauh. Nah, yang sekarang barusan ini saya kurangkan di sini sehingga seolah-olah dia akan tertabrak oleh objek untuk mematikan stopwatch, dan awalnya tadi pakai ketukan juga. Nah, dari sini kita bisa memperoleh waktu tempuh. Terus waktu tempuh itu buat apa? Buat menentukan percepatannya. Kok bisa? Kita lihat perhitungannya lagi. Oke, kita sekarang ke sebelah sana. Ngelanjutin karena sistemnya gambarnya masih sama. Gambarnya masih sama dengan yang ini. Yang ini gambarnya masih sama dengan yang ini. Tetapi kalau bendanya meluncur, maka W sejajar lebih besar dibandingkan F gesek statisnya. Oh, kalau F gesek statis sudah lewat, sekarang ganti dengan F gesek kinetis. Jangan lupa. Sudah gesek karena bendanya geseknya adalah kinetis karena bendanya sudah meluncur. Sehingga di bagian F sejajar, sigma F sejajarnya akan berlaku. Bentar. Saya geser lagi. Oke, kita hajar. Kita ngomongin, tintanya habis. Sigma F sejajar, birunya habis. Kita coba lagi. Sigma F sejajar sama dengan M kalikan A sejajar. Jangan lupa sekarang ada A-nya. A sejajar sama dengan A benda, ya sudah, M kalikan A benda. F sejajarnya siapa saja? Kamu lihat lagi yang merah-merah tadi. Ada W sejajar minus F gesek kinetis. Jangan lupa sekarang ini sudah jadi kinetis. Kelihatan enggak? Oh, kelihatan. Sip. Ya, kamu lihat lagi W sejajarnya berapa? W sejajarnya sama dengan W sinus. W sinus theta kurangi F gesek kinetisnya. F gesek kinetis sama dengan berarti mu kinetis kali gaya normal. Gaya normalnya sama dengan enggak kelihatan ya. W tegak lurus. W tegak lurus sama dengan W cos. W
kosinus theta sama dengan M kalikan A. W kan gaya berat sama dengan M kalikan G, berarti bisa saya tuliskan menjadi M kali G kali sinus theta minus mu kinetis M kalikan G kosinus theta sama dengan M kalikan A. Oh, ternyata semuanya punya M. Kalau punya M semua bisa coret M-nya. Oh, kok ada G di sini ada G. Nah, G yang itu nggak boleh dicoret, jangan lupa. Tetapi misal itu mirip dengan kalau kamu punya 1 kali jangan 1, nggak enak angkanya. 2 kali 4 ditambah 2 kali 3 sama dengan 2 kurung 4 tambah 3. Kayak gini, ya kan? Sehingga kamu bisa menuliskannya sama-sama punya G kurung sinus theta minus mu kinetis kali kosinus theta. Inilah nilainya percepatannya kalau sistemnya kayak gitu. Nah, G-nya kamu bisa dapat 9,8. G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Atau kamu ukur sendiri, nanti kamu bisa ukur sendiri pakai alat Vivox tadi. G-nya sudah ada sama dengan 9,8 meter sekon kuadrat. Sudutnya kamu sudah ukur tadi, maka kamu cari dan cosnya pakai kalkulator. Kamu dapat nilainya A secara teoritis. Kamu dapat dari A-nya. A-nya bagaimana? Oh, ternyata A-nya bernilai konstan. Kalau A-nya konstan bagaimana? Oh, kalau A-nya konstan, kan kita pernah dapat GLDB. Saya pindah ke sana deh. Enggak terlalu jauh. Di sini. Nah, GLDB. Jangan lupa S sama dengan V0 kalikan T plus setengah A T kuadrat. Kita pakai yang ini saja. Oh, mula-mula benda diam. Mula-mula V0 diam. Berarti V0 sama dengan 0. Mula-mula diam. Nah, sehingga kita dapati S-nya sama dengan setengah A T kuadrat. Atau A sama dengan 2S per T kuadrat. S-nya jarak antara jarak luncuran. Jadi kalau bendanya miring gini, S-nya adalah berapa panjangnya ini, S, kemudian T-nya adalah waktu tempuh. Oke. Dari sini kamu bisa memperoleh percepatannya berdasarkan tadi pengukuran waktu tempuh dan jarak tempuh. Tetapi berdasarkan teoritisnya kamu juga bisa dapat tadi hanya sama dengan yang itu. G sin theta minus mu kinetis kosinus theta. Nah, dari ada yang ketemu dari teoritisnya dan dari eksperimennya, kalau disamakan maka kamu akan ketemu mu kinetisnya. Sehingga dari sini mu kinetis ketemu. Atau nggak usah dibongkar dulu berarti ya. Mu kinetis G kosinus theta sama dengan A minus G sinus theta. Berarti mu kinetis sama dengan A minus G sinus theta minus G kosinus theta. AA seperti ini. Bisa lihat? Oops, jangan geser sedikit. Aha, seperti itu. Kalau dikurang dibagi-bagi semuanya sama dengan A per G seperpos itu sama dengan sekan theta minus sin per pos itu
Lucu sih sebetulnya persamaannya. Oke, A-nya kamu sudah dapat. Loh, gimana sih ini? A-nya yang dari percobaan dapat. Ini A percobaan. Ini bisa dituliskan menjadi sama dengan, atau nggak usah pakai persamaan deh, yang ini dia, ini sulit. Kamu sekan nanti ribet, nggak usah pakai yang ini, langsung yang ini aja. A-nya kamu sudah dapat tadi 2S per T kuadrat. Berarti kalau kamu masukkan ke sini, ini menjadi 2S per T kuadrat. Nah, bisa dapat deh. Nah, S per T kuadrat seperti itu. Masih kelihatan? Ya, masih kelihatan. Sip. Sampai di sini ada yang kesulitan menerima? Ya, silakan gantian satu-satu. Ya. Dari kamu mulai melepaskan benda. Dari kamu mau sebentar, ini kameranya nggak bisa jalan sendiri sih. Kayak gitu. Akan untuk sedikit. Oke. Yang namanya S adalah saat kamu mulai meluncurkan. Nah, kamu meluncurkannya di mana? Jadi kamu harus konsisten dengan pilihan kamu. Setelah ketemu petanya sudah tertentu seperti ini. Nah, S itu kan dari mulai sampai akhir. Nah, kamu mulainya mau di mana itu terserah kamu. Kalau kamu startnya dari sini berarti kamu ya hitungnya dari sini sampai nabrak, misalnya berarti di sini. Oh, berarti dari sini sampai dia nabrak. Berarti yang gitu. Ini diukur S-nya. Makanya kamu harus tentukan dulu S-nya berapa. Pakai garis atau pakai meteran punya saya, pakai meteran yang ini. Memang untuk percobaan di lab fisika. Nah, sudah ada meterannya. Ini lebih mudah. Nah, sudutnya juga bisa diatur-atur. Nah, kalau kamu mau percobaan di rumah kemudian bagaimana? Ya bisa saja kamu ubah. Misalnya mejanya diubah. Caranya sudutnya gimana? Caranya ubah. Kakinya diganjel. Cari meja yang lebih ringan. Atau kamu cari papan sembarang supaya kita bisa menentukan koefisien geseknya, atau terserah kamu aja deh. Tapi jangan objeknya jangan berbentuk bola atau yang beriring. Ya. Freeze. Lalu masih bergerak. Ada lagi pertanyaan lagi? Halo, bisa diterima guys? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Tadi siapa yang Putri yang mau tanya? Yang mana? Yang ini. Loh, memang sengaja. Berarti harusnya plus ya? Iya, saya sengaja. Iya. Ini minus, ini yang jadi ini amin. Minus A atau amin? Minus A aja deh. Oke, terima kasih koreksinya. Oke, terima kasih koreksinya. Nah, kadang-kadang orang hebat itu salahnya di hal kecil kayak gini. Orang hebat. Jadi saya termasuk orang yang hebat karena salah kayak hal-hal yang kecil.
bisa jadi minus nih. Masuk koefisien gesek benar negatif, is it make sense? Ayo, koefisien gesek kalau negatif gimana tuh? Jadi dorong dong nanti akhirnya. Oke, terima kasih koreksinya. Ada lagi yang lain? Aha. Ya, halo. Halo, halo. Oke, saya ambil contoh sistem. Ini bukan masalah benar atau tidak benar yang apa namanya supaya kamu tidak bingung. Tapi tergantung kamu sudut pandangnya di mana. Kalau sigma F sama dengan 0, karena dia misalnya supaya jadi reaksi dan aksinya sama, kan sama kan menjadi seolah-olah kayak gini. F aksi dan F reaksi totalnya sama dengan 0 kan gitu kan? Berarti ini min. Karena besarnya sama. Sehingga kalau di O berarti F aksi sama dengan F reaksi. Terus salahnya di mana? Salahnya adalah seolah-olah kalau kamu pakai pernyataan arah, tapi menurut siapa dulu kan gitu. Kalau menurut yang ditarik ya sudah berarti dia berlawanan. Kalau berlawanan ya otomatis salah satu harus benar negatif. Jadi itu tergantung menurut siapa. Kalau saya, karena saya sebagai orang yang di luar sistem mengatakan oh gaya yang orang yang beraksi harus sama dengan orang yang bereaksi, sehingga totalnya harus sama. Totalnya harus 0. Kalau totalnya harus 0, maka menuliskannya kan harus kayak gitu. Oke? Sehingga hasilnya F aksi sama dengan F reaksi sama-sama seolah-olah positif. Seolah-olah. Tapi saya ulang lagi, karena saya sebagai outsider yang melihat sistem benda yang atau misalnya Andi tarik menarik dengan Indah misalnya. Menurut saya, karena kedua orang saling tarik menarik dan kebetulan hasilnya diem, ya otomatis sifat F sama dengan 0. Tetapi menurut Andi tidak. Saya menarik ke sini kan berarti saya positif, tapi di si Indah menariknya ke sana berarti Indah karena berlawanan ya otomatis dia negatif. That depend upon the observer. Jadi positif atau negatif tergantung sistemnya menurut saya. Ya kan? Makanya di fisika itu ada teori relativitas. Teori relativitas itu yang gimana? Kalau bahasa Jawa ada juga sawang sinawang. Menurut siapa? Menurut petani, jadi guru itu enak. Menurut saya jadi guru, jadi petani itu enak. Setelah tanam, habis itu dia bisa kongko-kongko di rumah. Kalau hujan nggak perlu pergi ke kantor, gitu. Dia bisa ngopi-ngopi di rumah. Setelah panen dia ngambil hasil. Nah, tapi menurut petaninya tidak. Setiap bulan kalau jadi guru enak ya bisa dapat gajian. Gitu. Itu teori relativitas menurut fisika. Tergantung siapa yang melihat. Bisa terima guys? Asik toh? Asik toh? Fisika tuh asik tuh jadinya kalau kita ngerti. Oh ternyata menurut siswa fisika tuh sulit. Menurut Pak Amin, karena saya sudah banyak belajar berpuluh-puluh tahun lebih awal dibandingkan kamu, menjadi lebih mudah itu kesannya. Hanya kesannya. Tapi kalau ketemu lagi nanti dengan fisika lagi yang lain yang lebih advance lagi, harus belajar lagi. Karena akan berkembang terus. Namanya ilmu itu akan berkembang terus. Jangan khawatir. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada saya cukupkan dulu sampai